Shalom, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di malam hari ini dalam ibadah keluarga, kembali kita berjumpa melalui ibadah virtual dan akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikirannya mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilahkan berdiri dan membuka Alkitab pada kitab Yosua pasal 14 ayat 6 hingga 15. Dan ayat nas pada ayat 8 akan dibaca. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah upah dari kesetiaan. Kata setia menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang pertama memiliki arti patut dan taat. Yang kedua, tetap dan teguh hati dalam persahabatan. 3, berpegang teguh dalam pendirian. Kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sampai saat ini kita, orang percaya, berperilaku setia, terlebih kepada Tuhan, terhadap pasangan, kepada pelayanan, kepada pekerjaan, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Melalui perikop bacaan kita pada malam hari ini, yang menjadi tokoh utama adalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Kaleb bin Yefune adalah salah seorang dari 11 pengintai lainnya yang pada saat itu disuruh oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan sebelum mereka memasuki dan menduduki negeri itu. Pada saat itu dia berumur 40 tahun dan 40 hari setelah pengintaian itu, di sana dikatakan bahwa dia pulang membawa kabar kepada Musa yang sejujur-jujurnya. Berbeda dengan 11 pengintai yang lainnya yang bersama-sama pergi untuk mengintai ke negeri Kanaan dengan Kaleb dan juga Yosua, orang-orang itu membuat tawar hati bangsa Israel. Kita bisa bandingkan di dalam kitab Bilangan pasal 13 juga pasal 14. Tetapi kita mendapati pada pasal 14 ayat 30 orang-orang yang meragukan akan kuasa Tuhan, mereka yang bersungut-sungut, berkeluh kesah adalah orang-orang yang tidak dapat memasuki negeri Kanaan. Sementara Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun diberkati oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan untuk mendiami negeri Kanaan.
Dan kalimat selanjutnya mengatakan hal itu terjadi karena Kaleb tetap mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena Kaleb setia dengan mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, maka Musa bersumpah kepada Kaleb bahwa tanah yang diinjak oleh kakinya itu akan menjadi milik pusakanya dan anak-anaknya sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Tuhan memelihara akan kehidupan Kaleb, dan 45 tahun kemudian ketika Kaleb berada pada usia 85 tahun, padanya masih memiliki kekuatan sebagaimana yang dimilikinya pada saat Musa menyuruh dia untuk pergi mengintai. Demikian juga pada saat itu, demikianlah kekuatannya sehingga memampukan dia untuk berperang terhadap musuh-musuh atau bangsa-bangsa yang begitu kuat yang berada di tanah Kanaan. Dan Kaleb meminta kepada Yosua untuk dapat memberikan kepadanya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan padanya. Ayat ke-13 hingga ke-15, di sana dinyatakan Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan kepadanya Hebron menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Karena Kaleb bin Yefune percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga memakai Kaleb untuk dapat menaklukkan orang Enak, sehingga amanah negeri Kanaan itu dan mereka berhenti untuk berperang. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Kaleb bin Yefune yang setia, demikianlah Tuhan meminta kita untuk berlaku setia kepadanya. Kunci kesetiaan adalah dengan tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Berperilaku setia kepada Tuhan, maka akan membuat kita juga akan setia terhadap apa yang menjadi pekerjaan kita, pelayanan, pasangan, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan berarti orang yang setia kepada Tuhan tidak akan menemui tantangan, tidak akan menemui hambatan. Sebagaimana Kaleb dan juga 11 pengintai lainnya, mereka menemui tantangan sebelum mereka memasuki negeri Kanaan. Mereka harus melakukan pengintaian, dan di sana mereka melihat bahwa tanah Kanaan sudah diduduki oleh bangsa-bangsa yang kuat, orang-orang raksasa. Tentunya mereka juga mengalami kelelahan, tetapi dalam pertolongan Tuhan, maka secara khusus Kaleb dan Yosua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Tuhan berpihak kepada mereka, dan Tuhan menepati janjinya untuk memberikan negeri Kanaan itu kepada Yosua dan Kaleb untuk mendudukinya. Demikian juga kepada kita yang setia kepada Tuhan, tentunya juga akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan berpihak kepada kita, dan ada upah yang menantinya. Sekalipun upah itu mungkin belum saat ini,
tetapi upah itu akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dilakukannya di hadapan Tuhan. Upah itu akan diberikan kepada seseorang yang tetap setia kepada Tuhan, bukan hanya kepada seseorang itu, tetapi juga kepada generasi selanjutnya. Orang yang setia kepada Tuhan adalah bukan saja ada upah yang menantinya, tetapi hidupnya diberkati, hidupnya dipelihara, dan Tuhan memenuhi apa yang dijanjikannya sesuai dengan waktunya. Bagi kita, bukan saja bagi kita, tetapi juga terhadap anak cucu kita. Percayalah dan berlakulah setia sampai akhirnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sampai pada saat ini dan memperkenankan ibadah keluarga secara virtual terlaksana. Kiranya Tuhan menyempurnakannya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan beriman kami, keseharian, ibadah-ibadah yang boleh dapat kami bangun Tuhan. Demikian juga dalam ibadah keluarga sampai di akhir bulan Juli ini. Semua karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sudah memelihara akan kehidupan kami dan beriman kami. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan semua hal yang boleh kami lakukan kepadamu. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami selanjutnya kami jaminkan dalam tangan kuasa Tuhan, menopang kami dalam setiap pelayanan yang akan kami bangun ke depannya. Demikian juga memeliharakan kehidupan beriman umat Tuhan. Engkau akan melawat dan menolong bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh dan dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau juga akan memberkati bagi mereka dengan segala pengharapan-pengharapan mereka, sehingga di dalam pertolongan Tuhan untuk tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati akan membuat mereka ada di dalam kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu lah kami memohon kiranya Tuhan memberkati akan pemerintah dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, penegak hukum, dan semua orang yang Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bahkan tak henti-hentinya kami memohon, Tuhan karuniakanlah kepada kami perlindungan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kami boleh dapat melanjutkan kehidupan aktivitas kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkenan memberkati dengan semua upaya-upaya yang dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini boleh ditekan, sehingga pada waktunya dalam perkenanan Tuhan juga boleh ditiadakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam kerajaan sorga. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Inilah doa pengharapan syukur yang sudah kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.